Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita. Saya ke Pak Putu. Pak Putu, ini akan ada sistem Simirah yang nantinya akan memantau apa saja ini Pak di pasaran dan seperti apa nanti pengoperasiannya. Jadi Simira ini singkatan dari Sistem Informasi Minyak Goreng Curah. Jadi nama Simira itu dapat inspirasi bisikan kalau bahasa Jawa itu karena yang mirah itu murah. Jadi sistem untuk minyak goreng murah gitu ya. Jadi sistem ini akan menata kelolakan produksi, Pak. Jadi produksi dari produksi CPO dan produksi minyak goreng. Jadi produsennya itu yang nanti akan melakukan pendaftaran. Pendaftaran itu di Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS). Jadi kalau udah mendaftar nanti ada mendapatkan nomor registrasi di mana dia berapa kewajiban-kewajiban yang dia harus melakukan DMO ini. Jadi kewajiban pasar dalam negerinya. Nah, dari produsen ini nanti akan ke distributor dan selanjutnya distributor ke pengecer, pengecer melakukan transaksi. Nah, transaksinya ini nanti berdasarkan pada NIK, jadi nomor induk kependudukan. Jadi dan semuanya ini traceable. Jadi mulai dari sipunya diterima oleh pabrikan minyak gorengnya itu ke distributor. Ini juga akan ada transaksi-transaksi yang sampai dengan ke pengecer ini bisa kita runut. Jadi minyaknya itu ada di mana, DO nomor berapa, sudah sampai di mana, apa sudah dijual atau belum. Jadi akan sejelas itu dan orang-orang yang produsen atau pelaku usaha yang ada di dalamnya dan juga aparatur pemerintah ini akan bisa melakukan pengecekan, malah itu bisa pengecekannya sampai per DO, Pak. Jadi di Baik. review order. Demikian, Mas. NIK itu dibutuhkan hanya sampai pedagang atau konsumen juga nantinya Pak? Kalau ketentuannya, Pak, ketentuan Permendag nomor 33 tentang tata kelola DMO DPO ini itu diminta sampai transaksi, jadi sampai si konsumennya. Jadi konsumen NIK itu harus bisa di chapter atau di foto atau di upload ya. Tapi kalau dari si Mirah ini akan nanti bekerja sama dengan Peduli Lindungi untuk di daerah-daerah yang memakai Peduli Lindungi bisa scan QR code sehingga itu nanti akan ada transaksi data dengan si Mirah ini. Nah, kalau yang masih belum mempunyai Peduli Lindungi nanti untuk sementara dilakukan oleh pengecernya dengan mereka nomor-nomor NIK-nya. Demikian, Mas Wilson. Baik. Mudah-mudahan bisa memberi gambaran. Pak Dedi, ini efektif nggak menurut Anda ini sistem Simirah ini diterapkan nantinya? Ya, jadi kalau lihat rekaman di DPR ya, saya orang yang pertama mendorong adanya digitalisasi dan berbasis IT untuk ini. Ya, saya berpikir tadinya dengan adanya DMO kita tahu dari perkebunan mana saja akan mengalir jumlah tertentu dari CPO, lalu ke pabrik minyak goreng mana saja itu, lalu berapa produksinya dialirkan lewat distributor mana, pergi ke mana, ya. Tapi lagi-lagi ini soal sistem, Mas. Ya, kalau secara teoritik dia sangat mudah gitu, tapi ya tahu sendiri orang kita, sistem apapun bisa diakalin. Kita lihat saja dulu misalnya soal vaksin. Vaksin dengan barcode dan segala macam. Kita tahu juga terjadi banyak cerita soal itu. Jadi ini kerjaan besar. Tanpa pengawasan, gini, dari hulunya, tanpa penguasaan dari hasil DMO-nya. Ya. Lalu tanpa penguasaan dari produksi pabrik minyak gorengnya, tanpa penguasaan pengawasan terhadap produk produksi itu didistribusikan, ya omong kosong bisa berjalan dengan baik. Selalu ada insentif-insentif untuk penyimpangan ketika harga internasional lagi tinggi. Pasti itu kalau menurut saya, gitu loh. Nah, makanya
pemerintah kalau tidak punya misalnya begini, katakanlah storage CPO, ya, tempat penyimpanan minyak goreng, rantai distribusi yang dikendalikan oleh negara. Baik, Khusus untuk dua produk tadi, produk minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan sederhana. Itu saja kalau menurut saya. Karena sistem sebaik apapun, ya, itu bisa diakalin. Karena yang ngakalin kan manusia. Karena baik, sekarang misalnya aja ini Kemenperin, itu banyak penyalurnya yang bermasalah, nggak ada NPWP atau apa, saya dengar seperti itu. baik. Nah, bagus kalau dilibatkan BUMN maupun BUMD untuk dua produk tadi. Tapi di luar dua produk tadi silakan serahkan kepada mekanisme normal karena itu apa namanya sudah hukum pasar. Kalau pemerintah cawe-cawe di sana nanti malah jadi repot gitu loh. Baik. Kalau Pak Eko optimis nggak Pak nanti dengan sistem ini akan bisa berjalan di masyarakat nanti? Ya, ini sebetulnya juga masih menjadi tanda tanya besar ya bagi saya, Mas Wilson ya. Karena apa? Karena yang mau kita tolong dengan kebijakan ini adalah masyarakat yang paling tidak adaptif ya, mohon maaf, tidak paling adaptif dengan dunia digital begitu, termasuk pengecernya sendiri gitu. Ini tantangan di kita begitu. Oke, bahwa nanti mungkin ada NIK dan lain-lain dalam pelaksanaannya ya ini harus diuji dulu gitu ya. Tapi mungkin tantangannya di situ karena ya banyak masyarakat kita belum ini ya belum katakanlah adaptif dengan aspek digital ini sehingga nanti itu akan ya katakanlah mungkin bisa jadi persoalan di level bawah ya antara misalkan pengecer dengan pembelinya begitu dan mungkin juga harus diantisipasi begitu kalau misalkan dalam konteks tadi ya untuk mengkonfirmasi bahwa ini yang beli adalah memang yang memerlukan begitu cara-cara itu tentu harus ada begitu untuk katakanlah mensupport proses digitalisasi tadi begitu. Ini mungkin salah satu hal yang perlu ya dilakukan terutama di aspek bawah begitu ya. Penggunaan Peduli Lindungi kan salah satunya yang kemarin juga butuh proses begitu untuk adaptasi begitu sehingga dari sini mungkin juga diperlukan ya upaya-upaya katakanlah tadi ya hal-hal lain yang memungkinkan begitu karena jangan sampai kemudian masyarakat yang sudah katakanlah susah begitu ya terus kemudian harus katakanlah dengan syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan katakanlah minyak goreng yang dengan harga yang terjangkau tadi begitu. Baik, ke Pak Putu sebenarnya sudah sejauh apa komunikasi antara pihak Kementerian Perindustrian dengan Kemendak dan juga pihak pengelola ataupun pengusaha minyak goreng curah untuk membahas sistem ini Pak nantinya yang akan diterapkan? Ya, Mas. Jadi Mas Wilson, jadi sistem ini sudah diuji coba, ya sudah diuji coba dan semua dari Pak Presiden ya sampai dengan dinas-dinas di daerah ini sudah menggunakan sistem ini. Jadi sistem ini sudah digunakan dan kita real time kita bisa melihat karena kita punya kerjasama dengan kepolisian. Jadi kepolisian itu naruh personilnya di perusahaan. Jadi sistem ini sudah lumayan diverifikasi dengan ada orang di perusahaan. Setelah itu aparatur polisi itu ngecek di distributor dan juga sampai ke pengecer-pengecer, ya pasar-pasar. Jadi sampai dengan saat ini sudah ada terdaftar ya di samping 75 produsen di sistem ini ada 1.696 distributor dan sudah ada pada jam 4 ini ada 29.152 pengecer atau retailer. Jadi semuanya ini memang sudah bersama-sama dengan Polri, bersama-sama dengan Pemda, ya bersama-sama dengan aparatur yang lain, kita melakukan pengecekan dan juga memvalidasi sistem yang ada. Ya, sehingga kami yakin bisa mendukung ya Kementerian Perdagangan di dalam penyaluran minyak goreng curah rakyat ini. Ya, kalau di sisi produsen ini adalah suatu hal yang sangat bagus karena apa? Karena dengan sistem ini kita bisa mengetahui
secara lebih jelas produsennya, dan dengan sistem ini kita tahu kinerjanya. Ya, demikian juga nanti kita bisa menyambungkan seperti tadi Pak Deddy bilang ini dengan produsen pengolah kelapa sawit atau pabrik CPO. Nah, sehingga secara sistem ini akan sangat bagus sekali bagi kita ya, sebagai suatu wadah pengembangan bagaimana kita mengembangkan tata kelola yang memang nanti bisa kita gunakan sebagai basis platform digital untuk kedepannya. Demikian, Mas Wilson. Pak Eko, menurut Anda nantinya sistem ini apakah memang akan bisa berjalan baik dan juga bisa diterima di seluruh masyarakat, dan apakah juga nanti masyarakat bisa menerimanya dan juga mungkin bisa lebih kritis ketika ternyata harga yang tidak sesuai yang sudah ditetapkan pemerintah ini ternyata tidak dialami atau diterapkan di pasar-pasar mereka? Iya, begini Mas Wilhan ya, dalam konteks ini memang ya, kalau bagi saya secara umum ini masih harus diuji dengan waktu memang ya, karena nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya, karena bagaimanapun kan ini kebijakan yang baru begitu ya, dalam konteks pengawasan begitu. Tapi saya apresiasi ya bahwa dari sisi pemerintah ya ada tata niaga yang mencoba diperbaiki ya, terutama dari aspek pengawasan ini begitu. Cuma kan ya kalau saya sebagai masyarakat ya harus melihatnya bahwa ya sebetulnya luka masyarakat ini kan belum sembuh begitu ya, artinya kita melihat kemarin bagaimana sistem katakanlah ya proses DMO ini kemudian ya dicurangi quote-unquote begitu ya dengan ditangkapnya beberapa tersangka itu. Nah, artinya apa? Ketika sistem ini pun ya bayangan saya tadi yang ditaruh di perusahaan-perusahaan itu adalah ahli-ahli IT atau segala macam, ketika sesuatu yang katakanlah ya error atau sejenisnya itu bisa diatasi. Tapi kalau yang ditaruh adalah katakanlah aparat keamanan, ini ada problem baru menurut saya begitu ya. Karena bagaimanapun konteks sistem kalau di sistem digital tapi kemudian masih sangat bergantung pada validitasnya itu pada manusia gitu ya, pada aparat keamanan. Nah, ini nanti ya saya masih khawatir begitu ya terhadap aspek katakanlah reputasi dan lain-lain terhadap sistem yang dibangun dengan cara ini begitu. Tapi yang mudah-mudahan ini nggak terjadi ya, katakanlah ini bisa efektif. Tapi ya memang tadi jawabannya adalah harus diuji dengan waktu begitu. Cuma kan ya kita pengennya masyarakat ini harga segera turun ya, segera terjangkau oleh masyarakat terutama kelas bawah, dan ya karena mungkin sudah terlalu sering ganti-ganti kebijakan itu yang membuat juga mungkin ada titik jenuh juga gitu di masyarakat gitu Mas. Baik, kita harapkan sistem yang sudah dirancang sedemikian rupa ini bisa berjalan dengan baik dan juga bisa diterapkan, dan juga semoga bisa mengontrol pasokan dan juga harga di pasaran. Terima kasih Dirjen Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika, dan juga terima kasih Bang Deddy Sitorus, anggota Komisi 6 DPR RI, dan juga terima kasih Pak Eko Listianto, Wakil Direktur Indef. Salam sehat Bapak-Bapak. Ya, salam sehat semua, Pak Putu, Mas Eko. Ya, Pak. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami.